Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam kurma kuliah Ramadan untuk mengisi hari-hari kita pada bulan Ramadan ini. Semoga walaupun melewati YouTube, niat kita mencari ilmu, niat kita mengaji, insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Agama kita dibangun dalam 5 pilar: 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Dari kelima pilar atau tiang agama ini, salah satu rukun atau tiang yang tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun, dalam keadaan mampu maupun tidak mampu, harus dikerjakan. Apa itu? Yaitu sholat. Sholat merupakan sayyidul a'mal, yaitu rajanya semua amal. Amal semuanya menjadi baik ketika sholatnya baik. Amal yang lain menjadi jelek ketika sholat kita juga jelek. Sehingga untuk menjadi amaliyah kita bisa baik, maka harus kita memperbaiki sholat kita. Sholat termasuk salah satu rukun Islam yang tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ketika kita sakit, kita tetap wajib melaksanakan sholat. Dalam keadaan lumpuh, dalam keadaan cacat, dalam keadaan apapun, kita tetap harus melaksanakan sholat selama kita masih hidup. Bahkan sudah mati pun kita tetap wajib disolati. Karena apa? Karena memang sholat itu hukumnya fardhu ain, harus dikerjakan. Nah, pada kesempatan kali ini, bagaimana sholat kita diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang besar, yakni sholat kita adakan dengan cara berjamaah. Berjamaah yang paling baik yaitu di masjid. Tapi jika tidak bisa, boleh di rumah dengan keluarga, silahkan. Tapi untuk yang lebih utamanya, maka silahkan datang ke masjid. Karena apa? Karena dengan sholat berjamaah kita, insya Allah sholat kita diterima oleh Allah dan pahala kita berlipat ganda, yaitu 27 derajat. Selain itu ada beberapa poin terkait dengan sholat berjamaah. Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, "Man sholla sholatal khomsi ma'al jamaah falahu khomsu asya'a." Barang siapa sholat 5 waktu dengan berjamaah, insya Allah dapat 5 hal yang akan datang kepada kita. Al-awwal la yusibu faqra fid dunya. Yang pertama, tidak akan pernah menghampiri kita suatu kefakiran, suatu kekerean, kemelaratan kita di dunia. Dengan kata lain, orang yang suka berjamaah hidupnya akan bahagia, hidupnya akan tercukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun secara nyata dia tidak kaya, tapi hatinya di-setel, diputar oleh Allah menjadi orang yang qanaah, orang yang cukup, diberikan hal-hal yang mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengarungi hidup ini. Jadi ketika hidup kita kok kere wae, kita merasa kekurangan harta benda, dandani sholate. Yang pertama. Yang kedua, yarfa'allahu ta'ala anhul adzabal qabri. Faidah yang kedua, hikmah daripada sholat berjamaah, akan diangkat azab kubur bagi kita yang senantiasa melanggengkan sholat jamaah. Kita tidak bisa memungkiri, barang siapapun yang hidup di dunia ini pasti merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sehingga kita nanti akan masuk kubur atau alam barzah. Nah, di sana nanti ada namanya siksa kubur. Percaya nggak percaya, silakan duluan, saya tak nanti. Nah, di sana nanti ada azab kubur. Ada malaikat munkar nakir yang akan menanyai kita dalam kubur nanti, akan menyiksa kita nanti. Tapi alhamdulillah bagi orang-orang yang senantiasa sholat berjamaah akan diberikan kemewahan, akan diberikan kebebasan, karena tidak akan pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sholat jamaah. Yang ketiga,
yu'ti kitabahu biyaminihi. Nanti di akhirat nanti kita akan diberikan rapor kita, buku catatan kita, nilai kita saat kita hidup di dunia. Dari bayi sampai nanti meninggal, semua catatan rapor kita akan diberikan kepada kita. Nah, salah satu indikasi kita selamat dunia dan akhirat, yaitu kita diberikan rapor dari arah tangan kanan, dari arah sebelah kanan. Nanti jika kita nanti di akhirat kok diberikan rapor buku catatan kita dari sebelah kiri, siap-siap kamu akan cilaka, tidak akan selamat. Na'udzubillah min dzalik. Caranya gimana biar selamat? Bukunya diberikan kepada kita dari arah sebelah kanan dengan cara kita melanggengkan, mengistiqomahkan sholat jamaah. Yang keempat, yamurru ala sirati kal barqil khatif. Halang rintangan di akhir nanti saat kita di akhirat, sebelum kita masuk ke surga atau neraka, kita melewati namanya titian atau jembatan yang bernama Shiratal Mustaqim. Dalam hikayat diceritakan bahwasanya titian itu seperti ibarat rambut dibagi 7. Rambut kita itu kecil, nggak terlihat. Itu sudah dibagi 7 itu. Bagaimana kita melewatinya? Dan itu tajamnya, Masya Allah, 70 kali pedang tertajam. Barang siapa yang melewati itu tanpa adanya rahmat atau belas kasih Allah, punya amalan baik, tidak yakin bisa melewati tersebut. Hanya dengan sholat jamaah kita melaksanakan, kita melewati Shiratal Mustaqim itu dengan gembira, dengan bahagia. Karena apa? Kita melewati seperti petir, seperti bledak yang menyambar, seret, sampai ke ujung titian. Selamat, alhamdulillah. Yang terakhir, hikmah faedah sholat berjamaah yang kelima, yaitu yadkhuluhullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala adabin, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Semua itu adalah faedah hikmah daripada sholat berjamaah. Mari, selama kita diberi kesempatan baik, selama kita diberi kekuatan, jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah. Apalagi yang kaum muda-muda, hei mas, hei mbak, kamu punya kekuatan, punya daya, masih bisa melihat jalan menuju masjid, silakan. Jangan sampai kalian ditakdirkan Allah yang buta akan jalan ke masjid. Demikian kurma singkat yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat. Semoga kita diberi Allah menuju jalan ilahi yang penuh barokah dan penuh ridho. Allahumma amin. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.